Para sedulur budiman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Semoga semuanya disukseskan, amin. Pada video kali ini, AA akan menceritakan sebuah alur cerita film boneka hantu yang merupakan kelanjutan dari part satunya Lu. Cerita dimulai dengan diperlihatkannya sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Sugar Daddy bernama Aldo, Mamah cantik bernama Maira, dan anak mereka yang imut bernama Kayla, serta ART mereka yang aduhai yang bernama Yani. Kayla ini memiliki hobi merekam dengan kameranya Lur dan ia memiliki boneka kesayangan yang bernama Sabrina. Suatu hari, Maira, Aldo, dan Kayla akan pergi keluar rumah. Namun saat di jalan, tiba-tiba rem mobil mereka menjadi blong dan terjadilah kecelakaan tragis yang menyebabkan anak sematawayang mereka, Kayla, meninggal dunia. Kematian Kayla sangat membuat Aldo dan Maira menjadi sedih, terutama Maira, seorang ibu yang begitu sayang kepada Maira anaknya. Sampai-sampai setelah kematian Kayla, Maira menjadi pendiam dan selalu menyendiri karena cinta dan kesedihannya yang mendalam. Seakan hidup segan, mati pun tak mau. Sampai suatu malam di hari ulang tahunnya Kayla, Maira mengalami suatu keanehan Lur. Maira mendengar ada yang masuk pintu kamar. Namun setelah diperiksa, ternyata tiba-tiba boneka Sabrina sudah berpindah ke kasur. Lalu ia mendengar ada yang menggunakan kamar mandi. Dan tiba-tiba TV rusak yang bisa menyala dengan sendirinya. Esok harinya, Elsa datang menjenguk Maira. Lalu ia mengajak Maira untuk shopping agar Maira bisa menghilangkan kesedihannya. Mereka pun pergi shopping. Namun, bukannya refreshing, Maira malah makin sedih ketika melihat suami istri bermain dengan putrinya. Maira menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami. Maira merasa bahwa Kayla belum benar-benar pergi dan masih ada di sekitar Maira. Perasaan itu muncul karena kejadian-kejadian aneh tersebut sesuai dengan kebiasaan Kayla yang suka pipis dan nonton TV sendiri di malam hari. Lalu sambil ngawur, Elsa menyarankan Maira untuk memanggil Kayla dengan ritual lagu Lengserungi. Karena menurut pendapat orang Jawa, kepercayaan mereka bahwa lagu Lengserungi dapat memanggil arwah. Maira pun mau melakukannya. Dengan berbekal pengetahuan dari Mbah Google, mereka mulai melakukan ritual pemanggilan dengan boneka Sabrina sebagai medianya. Maira menyanyikan lagu Lengser Wengi. Lalu setelahnya, lilin-lilin mati dan tiba-tiba ada yang mencoba membuka pintu. Dan ternyata itu hanyalah Yani. Merasa ritualnya tidak berhasil, mereka pun pergi keluar. Tapi ternyata mulai dari situlah arwah Kayla mulai sering mengganggu Maira untuk menunjukkan eksistensinya. Karena gangguan-gangguan itu sudah mulai parah, akhirnya Elsa mengajak Maira untuk ke rumah Bularas yang pernah membantu temannya Anya dalam menyelesaikan masalah boneka arwah. Pergilah Anya dan Elsa ke rumah Bularas, namun ternyata mereka malah ditolak oleh Bularas karena ia sudah 2 tahun berhenti dari pekerjaannya itu. Untungnya, Bagas, adiknya Laras, bisa membantu Maira. Bagas menjelaskan bahwa kemungkinan besar Kayla ingin berkomunikasi untuk menyampaikan sesuatu. Kayla telah memberikan petunjuk, kata main, harta karun, dan angka 26. Dan tinggal angka 26 ini yang harus dipecahkan.
Untuk itu, Bagas, Maira, dan Elsa melakukan ritual untuk berkomunikasi dengan Kayla dengan cara melakukan ritual pemanggilan arwah yang sama seperti yang pernah Maira lakukan dulu. Dan hasilnya ada petunjuk baru yaitu kata kamarku 26. Maira langsung pergi ke kamar Kayla dan memeriksa kamarnya. Akhirnya, ia menemukan kotak yang harusnya berisi 26 memory card yang dipakai Kayla untuk merekam. Namun, setelah dihitung, hanya ada 25 memory card. Dan memory card terakhir yang hilang itulah yang menjadi kunci penting tentang apa yang ingin disampaikan oleh Kayla. Sin beralih ke Bagas yang sedang menelepon Laras untuk meminta bantuannya. Tapi Laras menolaknya dengan keras. Hal itu karena trauma Laras yang dulu ketika menghadapi boneka arwah Uci, Laras telah kehilangan suami, anak, dan orang yang dicintainya. Lalu setelahnya, Laras termenung dan berbicara sendiri dengan foto anaknya Sira. Lalu tiba-tiba, kaca di foto menjadi pecah. Mengetahui itu adalah petanda yang buruk, Bu Laras pun langsung OTW membantu Bagas. Ritual tingkat lanjut pun akan dilakukan oleh Sarah, Bagas, Maira, dan Aldo. Maira menceritakan tentang memory card ke-26 yang hilang. Laras pun mulai melakukan ritual dan masuk ke dalam dunia jin untuk bertemu arwah Kayla secara langsung. Kayla memberikan petunjuk bahwa memory card ke-26 yang hilang itu ada di basement. Bagas dan Maira dan Aldo mencarinya, dan akhirnya memory card ke-26 itu pun ditemukan. Setelah dilihat isinya, ternyata memory card itu merekam Yani yang sedang menyuruh orang lain untuk mensabotase mobil Aldo yang mengakibatkan kejadian kecelakaan dulu. Ya, Yani inilah yang menjadi dalang terbunuhnya Kayla. Ternyata Yani ini adalah seorang pelakor yang ingin merebut Aldo dari Maira. Karena Yani tahu bahwa Maira sulit untuk mengandung, sehingga ketika Kayla lahir, Kayla menjadi harapan dan kebahagiaan satu-satunya Maira dan Aldo. Dengan terbunuhnya Kayla, ia ingin Maira terus luput dalam kesedihannya, sehingga menelantarkan Aldo dan tidak memperhatikan Aldo. Dan ketika Aldo sedang di kondisi seperti itu, adalah kesempatan Yani untuk mendapatkan Aldo. Yani pun lalu diikat agar tidak bisa melarikan diri. Namun tiba-tiba kipas angin yang ada di atas jatuh ke arah Yani. Namun Yani masih sempat diselamatkan oleh Laras. Tapi imbasnya, Laras ditarik, diserang sampai pingsan dan dikunci di kamar mandi. Aldo dan Bagas pun lalu langsung berusaha menyelamatkan Laras. Di sisi lain, Yani bisa melepaskan ikatannya. Lalu ketika Maira lengah, Yani menusuk Maira dengan gunting. Di sini terjadi kejar-kejaran antara Yani dan Maira, dan terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Di tengah-tengah pertarungan, Aldo datang mencoba menghentikan Yani, tapi ia malah terkena pukulan telak dan jatuh dari lantai 2 menimpa meja dan akhirnya pingsan. Maira beberapa kali telah terkena tusukan dari Yani, dan akhirnya setelah ia lemas, ia dimasukkan ke dalam lemari, lalu diracuni oleh gas LPG. Sampai akhirnya dia sakaratul maut, dan ketika Yani akan mengakhiri hidup Maira, ternyata Maira telah dirasuki oleh arwahnya Kayla. Lalu terjadi epic comeback di mana Yani akan dibunuh oleh Kayla. Mau kemana? Laras, Bagas, dan Aldo yang sudah tersadar mencoba menghentikan Kayla dan menyelamatkan Yani. Maira yang telah dirasuki arwah Kayla diruqyah oleh Aldo untuk mengeluarkan arwah Kayla. Namun tiba-tiba lampu mati dan tubuh Maira terangkat, dan alhamdulillahnya Kayla mau keluar dari tubuh Kayla. Mereka semua pun mencoba keluar dari rumah itu, dan ketika mereka semua hampir bisa keluar, Yani terlilit tali yang tak kasat mata, lalu ditarik oleh Kayla dan pintu kembali terkunci.
Selanjutnya adalah Kayla berhasil merasuki tubuh Yani. Kayla terus-terusan menyiksa tubuh Yani sampai ia benar-benar hampir mati. Maira, Laras, Aldo, dan Bagas berusaha masuk kembali ke rumah untuk menyelamatkan Yani. Mereka sangat bersusah payah. Namun pada akhirnya ketika Kayla akan menusuk kepala Yani dan mengakhiri hidup Yani, mereka berhasil datang tepat waktu dan menghentikan Kayla. Bagas mencoba mengeluarkan Kayla, namun tidak berhasil. Bularas menjelaskan agar Kayla bisa keluar dengan tenang, Maira harus menghapuskan rasa dendamnya dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi karena ikatan batin antara ibu dan anak itu begitu kuat. Ketika Maira marah, maka Kayla pun akan sangat marah. Dan ketika Maira mengikhlaskan apa yang terjadi, maka Kayla pun akan pergi dengan tenang. Maira pun berbicara kepada Kayla agar dia menjadi anak yang baik dan memaafkan Yani. Dan akhirnya, Kayla mau keluar dari tubuh Yani. Lalu setelahnya, Maira dan Aldo benar-benar bertemu dengan Kayla. Terjadilah momen yang mengharukan antara ibu dan anak. Akhirnya, amarah Kayla pun hilang dan wujud Kayla berubah dan dapat pergi ke sisinya dengan tenang. Di akhir film, terlihat Bularas yang terlihat lebih bahagia. Bularas menceritakan kepada Bagas bahwa ia telah mendengar suara anaknya Sira yang telah meninggal yang mengatakan bahwa ibunya harus tetap semangat dan membantu orang lain. Sedangkan Aldo dan Maira terus memutuskan untuk tetap bersama sampai ajal menjemput.